Makanya para jomblo, kalau kalian ditolak ketika melamar seorang perempuan, modalmu apa? Iman. Dan hadis ini ada terusannya, bro. Apa terusannya? Wa inna ahadakum ya'maluna bi amali ahlin nar, dan akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk neraka, hatta yakun bainahu wa baina illa dhira'un, sehingga jarak dia dengan neraka itu tinggal satu hasta saja. Fayasbitu alaihil kitab, catatan takdir merubah hidupnya. Faya'maluna bi amali ahlil jannah, di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, dan Allah masukkannya ke dalam surga. Saya kasih contoh sama Master Dedi, Husairim bin Abdul Azhar. Dia cinta dengan Rasulullah. Rasulullah, I love you full. Terus gimana? Kamu masuk Islam. Selesai masuk Islam, apakah saya harus sholat? Enggak. Kenapa? Urung wayai. Akhirnya apa? Diajak perang sama Rasulullah. Di tengah-tengah medan peperangan, Husairim bin Abdul Azhar meninggal dunia. Para sahabat kemudian berdebat, bagaimana hukum jenazah ini? Bagaimana nasibnya Husairin? Apa kata Rasulullah? Husairim bin Abdul Azhar walahul jannah, masuk surga. Padahal sujud jidatnya belum sampai sujud. Dia masuk Islam belum sampai 24 jam. Inilah yang saya jadikan dasar ketika saya masuk pertama kali di lokalisasi namanya Sarkem, pasar kembang. Bahasa Arabnya Pak Said, market flower gitu. Market flower yang namanya PSK, maaf PSK. Sorry, PSK. Saya masuk tahun 2000, setiap malam Jumat. Kebetulan di Sarkem itu ada musola namanya MTS, musola tengah Sarkem. Setiap Jumat saya sholat di situ, karena saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Derajat. Wene ono ageman marang wong wudo, wene ono tongkat marang wong wuto. Maka disitulah kemudian saya punya konsep, nyalakanlah lampumu di tempat yang gelap, sapukanlah sapumu di tempat yang kotor. Saya sholat di situ, Kiai. Sampai malam kelima Jumat, saya dicegat sama preman paling besar di tanah Jawa, namanya almarhum Gunardi Joko Lupito, atau yang kita kenal di Jogja namanya Gunjek. Saya ditodong pistol, Kiai. Kamu macam-macam saya bunuh. Akhirnya saya bilang sama dia, kasih saya waktu penjelasan Om, kalau saya salah silakan dibunuh, kalau saya benar tolong saya didukung. Waktu itu saya bilang sama dia, Om, lebih baik para pendosa yang khawatir dengan dosanya daripada orang yang banyak amalan tetapi sombong dengan amalannya. Waktu itu orang baik punya masa lalu dan orang jelek pasti punya masa depan. Maka di mana-mana saya bilang, kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya sederhana, karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Akhirnya saya diterima, Kiai. Begitu saya malam ke-7 ada 5 PSK di belakang saya ikut. Waduh, saya langsung keringat dingin. Aduh, jangan-jangan diperkosa. Harus dilakukan itu. Orang diperkosa mapan itu kan. Akhirnya saya ingat betul ketika saya sholat tahajud, mbak PSK ini di belakang saya duduk 5 orang, sudah dengan menggunakan pakaian dinasnya masing-masing. Akhirnya saya sholat, karena mereka mendengarkan bacaan tahajud yang biasanya sir, saya baca jahar. Saya ingat betul waktu itu yang saya baca adalah surat Al-Muzammil. Nggak saya rencanakan, tetapi nggak tahu kok jatuhnya ayat itu. Dan saya baru ketemu jawabannya ketika menyelesaikan akhir ayat ini. Dan luar biasanya apa? Ketika saya ngaji di dalam sholat itu, mbak-mbak itu menangis, Mbak. Saya waktu itu batin londe kok nangis gitu. Saya masih ingat betul itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila auzidu alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan saqila. Nangis. Rakaat kedua ketika saya lanjutkan di akhir ayat ini saya juga ikut-ikutan nangis. Kenapa saya nangis? Apakah ingat dosa? Enggak, gengsi. Londe nangis masuk aku ora ini. Akhir ayatnya kan begini, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Coba perhatikan akhir ayatnya,
Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Lihat, huwa khairan wa 'azama ajran wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Nangis saya, Pak. Setelah itu saya doakan, Allahumma hdi qaumi ya Allah fa innahum la ya'lamun ya Allah. Setelah itulah saya bilang sama mereka, mau nggak kalian pengajian sama saya? Sampean tuh aneh mas, nggon maksiat kok tinggal ngaji. Waktu itu saya jawab, lebih baik tempat maksiat untuk ngaji daripada tempat ngaji untuk maksiat. Jadi sekarang Kiai kalau mau ngaji sama mereka, kadang-kadang saya bacakan Al-Berjanji, mereka seneng. Hadirillahumma qabrul karim biarfin sadiyim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim. Mereka seneng. Kadang-kadang udah tua-tua, kan ada PSK umurnya 50 tahun Pak. Begitu mereka baca, Masya Allah, ngetrillahumma qabrul karim, itu biasa. Saya bilang sama mereka, gak apa-apa, yang penting kamu mahabbah sama Rasulullah, mahabbah sama Rasulullah. Saya ajarkan kepada mereka, abadadiul imla amismidzatil aliyah Allah mustadirran faidul barakati ala ma ana lahu wa aula ya Allah. Seneng Pak, saya harus baca ini supaya pantas jadi pengurus PBNU Pak. Masya Allah. Jadi pola dakwah Ahlus Sunnah inilah yang kemudian hari ini dirindukan oleh masyarakat. Saya diundang ke beberapa negara di Eropa, mereka masuk Islam. Ketika saya tanya, kenapa kamu masuk Islam? Bagaimana kemudian saya tidak tersentuh? Gara-gara saya melihat sholawatannya Gus Miftah di hadapan para pekerja dunia malam dengan menggunakan pakaian seksi, yang dikritik oleh orang-orang yang sok suci itu. Padahal kembali Al-Quran mengatakan fala tusakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Sementara mereka yang bermaksiat dalam surat Al-Ahzab, Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini ternyata apa? Hari ini konsep dakwahnya Wali Songo yang tetap dilestarikan oleh Nahdlatul Ulama, karena dalil yang paling sering kita pakai apa? Al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil. Bahkan saya waktu ingat Pak Said itu sudah tidak menggunakan kalimat jadid, tapi ismu tafdil. Waktu Muktamar NU pertama kali Pak Hasyim Muzadi kepilih, beliau mengatakan apa? Wal akhdhu bil ajdadil aslah. Artinya apa? Memang pemikiran beliau itu jauh ke depan dibandingkan awakmu. Waktu itu saya ingat betul, saya masih kuliah, beliau mengatakan tidak lagi bil jadid tapi bil ajdad, yang lebih baru, yang lebih mutakhir. Maka disinilah sebelum saya tutup, saya minta hari ini dakwah kita itu kalah dengan minhum di medsos, di YouTube, di Instagram. Setiap hari saya dibully, sementara respon kita itu kurang. Maka kemudian saya menawarkan teknologi dakwah. Di zaman Rasulullah bil lisan, di zaman Utsman bil qalam, di zaman para wali dengan budaya. Sekarang dakwahnya apa? Bil medsos. Yang di follow siapa? Ya akunnya Pak Kiai Said, Gus Helmi, Gus Muwafiq, Gus Baha. Ini kan keren. Lah kamu punya Instagram yang di follow Nikita Mirzani. Ya kan? Karena kita kalah di situ. Pesan-pesan Wali Songo, pesan-pesan Islam Nusantara kita sampaikan melalui medsos, bisa kita sampaikan melalui YouTube. Nanti saya bilang, bro, sekali-kali nanti channelnya PBNU lo promosiin di channel lo, mau nggak? Tadi aja ngomongin amplop belum kita. Kamu bilang begini, sekarang kan lagi marah istilah kriminalisasi ulama. Karena orang-orang tidak bisa membedakan ulama kriminal dengan kriminalisasi ulama. Kalau ulama ditangkap karena kejahatan, itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Kriminalisasi ulama itu ngundang kiai pengajian pulang nggak diamplopi, lah itu kriminalisasi loh.
Itu bisa melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Kalau kata Pak Kiai Said, kalau isinya cuma sedikit tetap laporkan, itu melanggar KUHP pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Dia pernah curhat lo sama gua lo, beneran lo. Apa lo? Dia pernah curhat sama gua, kan saya nanya kan, Gus, yang kemarin tuh kan, wah dia kan keluar kota gitu ya, belagu lah ya dia kan. Kalau keluar kota video-video, gua nanya, Gus, dibayar nggak Gus tuh Gus? Enggak, gua kan nggak pernah minta. Karena bener, iya kan, sendiri. gua kan ngomong, ini baik gua ngomong bener. Iya. Gua kan nggak pernah minta, katanya. Terus tiket pesawat segala nggak diganti. Ya tiket pesawat sih harusnya diganti, tapi gua mau ngomong, WhatsApp gua diblok. Itulah sebenarnya. Iya kan? Ya. Itulah sebenarnya ketika saya diwawancarai waktu itu ada dua ulama. Ulama perwakilan 01 itu saya, ulama 02 waktu itu Agim. Judulnya waktu itu adalah Gus Miftah Kiai Nyentrik bertarif 3M dan 7,5 M. Dan alhamdulillah ulama 01 saya, ulama 02 Agim. Dan alhamdulillah di YouTube yang nonton beliau itu hanya 3.800, yang nonton kita 1.300.000. Wah. 01 dilawan.